Cerpen 2, Si Miskin yang Dermawan. Pak Hasan adalah seorang tukang becak tua yang tinggal di pinggiran kota Semarang. Usianya sudah menginjak 65 tahun, rambutnya sudah memutih, dan kulitnya gelap terbakar matahari. Setiap hari, ia mengayuh becaknya dari pagi hingga sore untuk mencari nafkah. Penghasilannya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar sewa rumah kontrakan kecil yang ia tempati bersama istrinya. Pakaian Pak Hasan selalu sama, kemeja kotak-kotak biru yang sudah kusam dan celana hitam yang sudah memudar. Tapi ada satu hal yang istimewa dari Pak Hasan. Ia selalu tersenyum dan memiliki hati yang sangat dermawan. "Pak, berapa ongkosnya ke pasar?" tanya seorang ibu tua yang kesulitan berjalan. 15.000, Bu. Tapi untuk ibu cukup 10.000 saja. Saya lihat ibu membawa banyak barang. Silakan naik, Bu, kata Pak Hasan sambil membantu ibu itu naik ke becaknya. Setiap hari Pak Hasan selalu seperti itu. Jika ada penumpang yang terlihat kesulitan, ia rela mengurangi tarif. Bahkan kadang untuk anak sekolah atau nenek-nenek yang tidak punya uang, ia rela tidak dibayar sama sekali. Pak Hasan terlalu baik. Kapan kita bisa menabung kalau begini terus? Kata Bu Hasan, istrinya suatu malam. Pak Hasan tersenyum lembut. Ibu, rejeki sudah ada yang mengatur. Kalau kita ikhlas membantu orang lain, pasti Allah akan mengganti dengan caranya. Kita masih bisa makan kan setiap hari? Alhamdulillah. Bu Hasan hanya menghela napas. Ia tahu suaminya memang berhati emas, meski kadang ia khawatir dengan kondisi ekonomi mereka yang pas-pasan. Suatu sore, Pak Hasan sedang istirahat di bawah pohon rindang dekat terminal. Ia melihat seorang anak laki-laki, sekitar 10 tahun, duduk di pinggir jalan sambil menangis. Bajunya compang-camping dan wajahnya pucat. "Dek, kenapa kamu menangis?" tanya Pak Hasan sambil menghampiri. "Pak, saya lapar. Sudah 2 hari tidak makan. Ibu saya sakit di rumah, tidak ada uang untuk beli obat," jawab anak itu sambil terisak. Hati Pak Hasan terenyuh. Ia merogoh sakunya. Hari itu ia baru dapat uang 30.000 rupiah. Uang itu seharusnya untuk makan malam mereka berdua dengan istrinya. Tanpa pikir panjang, Pak Hasan memberikan 20.000 rupiah kepada anak itu. "Ini, Dek, belikan obat untuk ibumu dan beli makanan. Semoga ibumu cepat sembuh ya," kata Pak Hasan sambil mengusap kepala anak itu. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Anak itu berlari sambil menggenggam uang itu erat-erat. Pak Hasan tersenyum. Ia hanya menyisakan 10.000 rupiah. Cukup untuk membeli nasi bungkus 1 untuk dibagi dengan istrinya nanti. Sore itu saat hendak pulang, Pak Hasan melihat seorang bapak berpakaian rapi, berdiri di pinggir jalan sambil melihat-lihat becak. "Pak, mau naik becak?" tanya Pak Hasan. "Iya, Pak, saya mau ke rumah sakit, tapi saya bawa koper besar. Becaknya kuat tidak?" tanya bapak itu. "Kuat, Pak, silakan naik." Selama perjalanan, bapak itu mengamati Pak Hasan. Ia melihat wajah Pak Hasan yang tulus dan ramah, meski terlihat lelah. "Pak sudah lama jadi tukang becak?" tanya bapak itu. "Sudah 40 tahun, Pak. Sejak saya muda. Ini pekerjaan halal dan saya syukuri," jawab Pak Hasan. "Penghasilannya cukup, Pak." "Alhamdulillah, cukup untuk makan sehari-hari. Yang penting ikhlas dan bersyukur, Pak." Bapak itu terdiam. Sampai di rumah sakit, ia turun dan membayar ongkos. Tapi ia memberikan uang 100.000 rupiah. "Pak, ini kembaliannya masih banyak. Ongkosnya kan hanya 20.000, kata Pak Hasan. "Tidak apa-apa, Pak. Anggap ini tip untuk Bapak. Saya lihat Bapak orang baik. Terima kasih sudah mengantarkan dengan selamat," kata bapak itu sambil tersenyum. Pak Hasan hampir menangis. "Terima kasih, Pak. Semoga Bapak dan keluarga selalu sehat." Malam itu Pak Hasan pulang dengan hati gembira. Ia bisa membeli makanan yang lebih layak untuk istrinya dan masih menyisakan uang untuk besok. "Ibu, lihat. Alhamdulillah rejeki datang dengan cara yang tidak disangka,"
kata Pak Hasan sambil menceritakan kejadian tadi. Bu Hasan tersenyum. Lihat kan Pak, apa yang Bapak bilang benar. Allah mengganti kebaikan kita dengan caranya. Seminggu kemudian, hal yang mengejutkan terjadi. Bapak yang dibawa Pak Hasan waktu itu datang lagi, kali ini dengan mobil. Pak Hasan, saya mencari Bapak kemana-mana, serunya. Pak Hasan kaget. Ada apa Pak? Saya direktur rumah sakit daerah. Saya sangat terkesan dengan kebaikan dan ketulusan Bapak. Saya ingin menawarkan pekerjaan untuk Bapak. Kami butuh orang untuk mengantar pasien dalam lingkungan rumah sakit dengan kursi roda dan becak khusus. Gajinya tetap setiap bulan, ada jaminan kesehatan juga. Bagaimana Pak? Mau? Pak Hasan tidak percaya dengan telinganya. Benar ini Pak. Benar Pak, Bapak sudah tua, sayang kalau harus capek-capek keliling kota. Di rumah sakit lebih aman dan nyaman. Kami butuh orang yang jujur dan baik hati seperti Bapak. Air mata Pak Hasan mengalir. Ia bersujud syukur. Akhirnya di usia senja, ia mendapat pekerjaan yang lebih layak berkat kebaikan hatinya selama ini. Sejak itu, Pak Hasan bekerja di rumah sakit. Ia tetap ramah dan dermawan, sering membantu pasien yang kesulitan. Gajinya cukup untuk hidup lebih layak, tapi ia tidak berubah. Ia tetap sederhana dan selalu berbagi dengan orang yang membutuhkan. Ibu, rezeki itu memang sudah ada yang mengatur. Yang penting kita selalu berbuat baik, meski kita sendiri kekurangan, kata Pak Hasan suatu malam. Bu Hasan memeluk suaminya. Saya bangga punya suami seperti Bapak. Bapak adalah orang terkaya di dunia, kaya dengan kebaikan. Pak Hasan tersenyum. Baginya, kebahagiaan sejati bukan dari harta yang banyak, tapi dari hati yang selalu ingin berbagi.